Hey ho Pop Gengs, kalian lagi gabut? Gimana kalau aku ajak kamu ke suatu tempat? Tapi jangan lupa bawa joranmu ya, karena hari ini kita akan pergi mancing. Kebanyakan orang sih nggak senang dengan aktivitas ini ya. Ya mungkin karena ia punya pengalaman sekali mancing, tapi nggak satupun umpan yang dimakan ikan. Atau emang mereka gak mau waktunya terbuang percuma. Tapi buat yang hobi, jangan ditanya lagi deh. Mereka bahkan bisa ngabisin dari pagi hingga petang. Sensasi ketika ikan memakan umpan dan pas narik kailah yang menjadi kepuasan sendiri dan gak bisa kebeli. Oke, siapkan semua alat pancing dan paling penting adalah umpannya, Besti. Nah, sambil menunggu biar gak bosan, bagaimana kalau aku bercerita tentang momen-momen memancing yang pernah dialami oleh pemancing yang sungguh tak terduga? Mancingnya gak usah terlalu jauh ya, sungai sudah cukup, lebih murah. Tapi pasti kalah sensasinya kalau mancing di laut. Emang biaya mancing di laut itu jauh lebih mahal sih Pop Gengs, tapi lihat aja, gak pernah sepi penggemar kan? Kalau penggemar mancing ditanya, jawabannya pasti sama. Gak ada yang ngalahin sensasi mancing di laut lepas. Apalagi kalau yang makan umpanmu adalah ikan marlin, kamu tahu kan, ikan bernama Latin Machaira mazara ini adalah jenis ikan perenang yang cepat. Di laut, kecepatannya bisa mencapai 100 km per jam. Kalau kamu pernah ikut kejuaraan mancing, terus bisa dapat ikan marlin, artinya jackpot. Iya, karena itu berarti kamu bisa bawa pulang hadiah sampai 200 juta. Tapi untuk menaklukkan satu ekor marlin, bukan perkara mudah sayang. Lihat aja orang yang tadi. Meski marlin tangkapannya lepas, mereka tetap bersorak kegirangan loh. Ini karena sensasi tarikan dari marlin. Dan ya, hampir aja jackpot. Lihat juga nih pemancing ini. Umpannya berhasil dilalap sama seekor marlin seberat 270 kg. Lihat saja saat ikan ini naik di atas perahu. Sangat besar ya. Sayang sih, ikan ini juga lepas. Lagi-lagi sih yang terpenting sensasinya. Tapi pemancing yang ada di Senegal ini jackpot cuy. Mereka berhasil mendapat seekor blue marlin raksasa yang beratnya mencapai 540 kg. Ukurannya sungguh luar biasa. Dan kalau udah dapat ikan ini, itu artinya waktunya untuk pulang. Kalau ada yang pernah merasakan sensasi mancing di laut lepas Samudra Atlantik atau di Australia, kamu pasti tidak asing dengan fenomena ini. Kalau anggapanmu, burung ini tiba-tiba aja mati dan jatuh ke laut, kamu salah. Burung ini dikenal dengan nama burung genet. Apa sih yang menarik dari burung ini? Karena kemampuannya menukik dengan kecepatan sampai 190 km per jam untuk menyelam ke dalam laut. Bahkan ya, kekuatan hantamannya bisa mencapai 20 kali lipat gaya gravitasi. Saat masuk ke dalam air, genet ini bisa mencapai kedalaman 11 hingga 25 meter. Tujuan genet melakukan ini sih untuk cari makan. Nah, yang menarik lagi, setelah selesai menyelam, genet ini bisa mengapung dan siap untuk terbang kembali loh. Keberadaan burung ini selalu bikin nelayan atau pemancing jadi emosi. Soalnya mereka jadi kehilangan jatah tangkapan ikan karena kalah saing sama burung genet. Dan di dalam air ya, mereka mengejar ikan dan membuat ikan lari menjauh. Jadi kalau ketemu dengan mereka, mending menjauh deh dan cari tempat baru. Soalnya dia resek kalau lagi lapar. Buat kamu yang sukanya mancing ikan lele raksasa, aku kasih tahu caranya menemukan ikan ini di sungai deh. Yang pertama, cari area air yang bergerak lambat di sepanjang sungai. Pertemuan sungai adalah yang paling bagus. Tempat-tempat ini ya Pop Gengs adalah surga bagi ikan lele yang menunggu apapun yang bisa dimakan. Yang pasti, ikan lele di area ini memiliki ukuran yang gede-gede. Kalau soal umpan, tenang aja. Kamu tahu kan, ikan lele itu adalah pemakan segalanya. Apa aja. Mereka nggak pilih-pilih. Kamu juga nggak perlu menyiapkan alat pancing yang lengkap. Apa saja. Kamu mau pakai tali temali atau bahkan rantai juga boleh. Lihat aja pria ini. Cuman berbekal rantai dan ayam utuh, lalu mencoba peruntungannya di sebuah sungai. Dua ekor ayam dipasang untuk memancing ikan datang. Dan bener, umpan pertama dimakan. Tapi sayangnya lepas. Umpan kedua pun ditaruh di sebuah lubang. Ternyata berhasil. Seekor ikan lele berukuran sangat besar memakan umpan ayamnya.
Bagaimana? Gampang kan? Kira-kira ya begitulah tutorialnya. Kamu bisa mencobanya. Coba sekarang periksa. Kalau belum ada ikan yang menghampiri joranmu, oke deh, aku lanjutkan lagi ya ceritanya. Pernah gak sih kamu dapat ikan, tapi di dalamnya itu justru ada seekor ular? Nah, seorang pemancing di Australia pernah dikagetkan dengan seekor ikan yang di mulutnya ada seekor ular. Bukan ular biasa lagi. Ular itu adalah ular paling berbisa di Australia. Lewat sebuah rekaman video, nelayan yang bernama Andy ini mengangkat ikan hasil tangkapannya dengan sebuah penjepit. Saat mencoba melihatnya dari dekat, ternyata seekor ular berbisa. Emang sih ular ini udah gak bernyawa lagi, tapi Andy sepertinya tidak mau ambil resiko. Setelah membuang ular tadi, ia juga melepaskan ikan hasil tangkapannya. Oh, the cod and it's got a snake in its mouth. Pull it out. Ya gitu deh, seperti yang dibilang tadi, di sungai emang gak semenantang mancing di laut. Tapi bukan berarti tidak menegangkan ya. Kasus ular dalam mulut ikan tadi contohnya. Atau bagaimana jika yang kalian dapat adalah ikan paling langka di dunia? Seperti yang pemancing ini temukan. Jorannya ya berhasil menangkap ikan asprit. Ikan ini disebut ikan fosil hidup karena usianya diperkirakan mencapai 65 juta tahun. Banyak yang sudah menganggap ikan ini sudah punah karena selama beberapa dekade ikan ini udah nggak terlihat lagi. Kalaupun ada ya mungkin hanya tersisa 10 atau 15 spesimen saja di Sungai Valsan, Rumania. Nah, karena mengetahui ikan ini sangat langka, si pemancing lalu melepaskannya agar tidak mengalami kepunahan. That is. Alright, let's get this and bring it back. Yeah. Oke, aku punya pertanyaan. Bagaimana sih caranya bisa menangkap ratusan dengan cepat? Pakai jala? Pukat? Jawabannya adalah listrik. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah setempat yang ada di Kentucky ini. Ia menggunakan listrik untuk mengeluarkan ikan mas Asia, spesies ikan invasif yang ada di Danau Berkeley. Mereka menggunakan electrofishing untuk menyetrum dan mengumpulkan ikan mas Asia untuk tujuan studi populasi di Danau Berkeley. Cara ini sama sekali tidak membunuh ikan ya, hanya membuat pingsan sementara supaya dapat dihitung atau ditangkap. Nah di sana ikan ini dianggap sebagai invasif. Jadi ikan ini harus dikendalikan populasinya. Pemerintah setempat secara teratur mengevaluasi populasinya agar tidak bertambah banyak. Sebenarnya memancing di sungai itu bukan berarti nggak pakai acara tarik-menarik dengan ikan. Pria ini ya cuman pakai joran yang kecil terus pendek lagi. Ia juga hanya mancing di sebuah dermaga kecil. Tapi ikan yang didapat, wow. Coba lihat, bagaimana tiang pancing pria ini sampai bengkok. Dan saat ikannya naik, sungguh di luar dugaan. Menurut aku sih, ini hasil tangkapan yang paling gede. Cuman, aku sih penasaran dengan joran yang pria ini punya. Kecil, tapi tangkapannya gede. Beli di mana sih?